Halo, gue Ridwan Remin. Selamat datang di konten sharing santai yang akhirnya ada lagi setelah sekian purnama tidak ada konten ini. Dan hari ini gue mau ngebahas seputar hal-hal yang berhubungan sama stand up comedy show terbaru gue yang baru aja selesai dilaksanakan tanggal 13 Desember 2025 yang judulnya One by One. Ini videonya nggak akan sebentar ya, karena gue nggak pakai clue, pointer, script. Jadi ini raw aja, random aja. Dan ini nggak akan ada lucunya. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak terlalu tertarik dengan dunia stand up comedy, apalagi dunia di belakang layarnya, silahkan langsung di skip aja videonya, tidak apa-apa. Tidak ada banyak manfaatnya juga buat kalian. Jadi langsung cari hiburan lain di video-video lainnya. Saling semprot boleh lucu-lucu, ada 52 episode lucu-lucu, tinggal episode terakhir nanti. Dan hari ini gua mau ngebagi 3 subbab di sharing santai ngomongin soal one by one ini. Yang pertama gue akan ngebahas soal persiapannya, kedua pelaksanaannya, ketiga pembelajarannya. Jadi buat teman-teman stand up comedian yang mungkin ingin membuat stand up comedy show, video ini akan sedikit ada manfaatnya buat kalian. Tapi kalau misalnya nggak ada manfaatnya ya udah nggak apa-apa. Langsung aja ke pembahasan yang pertama. Jadi soal persiapan stand up comedy show one by one ini gue rencanakan di akhir tahun 2024 kemarin. Jadi gue punya niat gitu dalam diri gue, tahun depan gue harus bikin stand up show nih, karena terakhir bikin kan di Only One 2023. Sebagai stand up comedian tuh ada perasaan kayak ketika gue belum bikin stand up comedy show lagi, gue tuh belum bisa ngukur positioning gue secara kualitas stand up comedy tuh udah ada di titik mana. Kalau buat gue gitu. Jadi bukan untuk menyenangkan penggemar, bukan untuk membuktikan bahwa ada nih yang mau nonton gue gitu, atau bukan untuk nyari duit. Kalau gue sih bikin stand up comedy show untuk diri gue sendiri, supaya gue tahu tahun ini tuh gue levelnya di mana ya? Apakah lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya atau justru lebih rendah dari show-show sebelumnya gitu. Posisi gue sebagai stand up comedian kualitasnya tuh ada di level yang mana nih? Nah, itu tolak ukurnya dari pertunjukan stand up comedy show. Karena kalau tolak ukurnya dari panggung-panggung yang lain kayak panggung ngejob, panggung stand up night atau panggung TV gitu, menurut gue agak terlalu banyak alasan yang bikin penampilan yang nggak baik-baik aja tuh dianggap nggak apa-apa. Karena kan kalau misalnya kita tampil di job, wah ada materi requestnya, penontonnya nggak kenal gua, ada segala macam rundownnya, urutannya nggak cocok untuk stand up, situasi dan kondisinya nggak mendukung. Atau kalau misalnya di TV gitu, wah karena banyak sensornya, nggak boleh ini segala macam. Jadi terlalu banyak alasan supaya bikin penampilan kita yang nggak baik-baik aja tuh jadi nggak apa-apa. Makanya tolak ukurnya kalau gue sih ngukur level stand up komedinya gue jadi show. Karena gue nggak punya alasan apapun ketika penampilan gue nggak baik-baik aja. Soalnya kan kalau bikin show itu kan semua yang rencanain gue gitu. Tanggalnya gue yang ngatur, tempatnya gue yang ngatur, materinya gue yang milih, penontonnya gue yang hadirkan gitu dengan cara menjual tiket ke mereka. Jadi kalau tampilnya nggak baik-baik aja ya udah salah gue gitu. Berarti emang gue levelnya sejelek itu. Itu persiapannya dari akhir tahun 2024. Di awal tahun 2025 sampai pertengahan tahun 2025 itu jujur aja gue masih kosong. Masih nggak tahu nih gue mau bikin apa, mau bikin materi kayak gimana gitu, mau punya konsep yang seperti apanya tuh nggak ada gitu, di kepala gue masih kosong. Sampai akhirnya gue nonton satu pertunjukan stand up comedy show di Netflix dari Andrew Schulz gitu ya namanya ya, kalau nggak salah ya, Andrew Schulz, yang judulnya Live. Pas gue nonton si Andrew Schulz itu, gue tiba-tiba langsung kepikiran, ini orang materinya tuh kelihatan banget
tulisannya loh ini cocok sama gua gitu. Jadi gua pas lihat penampilannya kayak gue tahu nih gimana cara nulisnya nih gitu. Gue tahu nih kerangka jokesnya nih apa ketemu apa sampai akhirnya gimana nih kelihatan gitu. Dan dari situ gue langsung mikir kayak gue belum pernah nih punya materi yang formulanya atau formatnya kayak gini. Dan gue lumayan interest sama materi-materinya dia gitu. Di luar konteks materinya apa ya, tapi pola penulisan materinya tuh gue interest. Nah, dari situlah langsung ke trigger untuk oke deh, gue bikin kayak gitu juga materinya buat show gue. Jadi gue nulis formulanya Andrew Schulz itu ya. Jadi pas nonton tuh gue sampai setengah videonya tuh hampir nggak fokus mikirin konteks materinya, tapi gue cuman mikir, oh kan gitu lagi materinya, oh kan gitu lagi formulanya gitu. Ini raw aja ya teman-teman, pola materi, format. Kalau ada yang udah nonton Andrew Schulz yang judulnya Live itu ya, kalian mungkin sadar nggak sadar formatnya itu yang pertama dia bikin story panjangnya dulu. Dia punya story panjangnya dulu. Jadi punya cerita benernya dulu. Kalau di si Andrew Schulz itu cerita panjangnya adalah proses dia untuk punya anak. Kalau nggak salah garis besarnya ya. Jadi struggle-nya dia udah menikah tapi belum dikasih anak. Tapi dia punya istri yang sedih gitu karena belum bisa punya anak, terus dia ngerasa kayak harus berusaha supaya punya anak. Jadi panjang lah ceritanya, antara dia datang ke Prodia, antara dia di rumah nenangin istrinya gitu, berusaha untuk meyakinkan diri juga bahwa dia bisa gitu. Tuh prosesnya panjang, story panjangnya tuh itu. Nah ya, abis punya story panjang, biasanya dia tuh menentukan subbab dari setiap story panjangnya. Jadi kayak ada novel nih, dia bikin cerpen-cerpen di dalam novel gitu. Gimana bahasa gampangnya ya? Jadi misal story panjangnya kayak gua mau beli baju di mall gitu. Cerpen-cerpennya adalah gua menyampaikan informasi bahwa kebutuhan gua hari ini tuh baju. Gue butuh beli baju segera nih, itu jadi satu subbab sendiri. Perjalanan gue ke mall jadi satu subbab sendiri. Pas gue ada di toko baju jadi subbab sendiri. Sampai akhirnya baju itu gue beli dan gue balik ke rumah jadi subbab sendiri. Terus penyelesaiannya misalnya, apakah baju yang gue beli ini sesuai dengan apa yang gue inginkan sebelum gue berangkat ke mall, itu jadi satu subbab sendiri. Jadi punya story panjang, punya subbab dari story panjangnya itu. Itu dua formatnya. Format yang ketiganya, dari satu bit nih ya, format yang ketiganya adalah dia selalu menanamkan isu sosial atau hal-hal yang happening atau hal-hal yang diketahuin banyak orang gitu. Jadi kan story ini kan personalnya dia ya. Maksudnya sesuatu yang khusus gitu, sesuatu yang emang dia share ke orang. Subbab ini sistemnya apa? Sama aja, ini tuh personalnya dia, cerita subjektifnya dia. Nah, yang ketiga poin yang harus ada adalah sesuatu yang orang lain tahu, supaya orang lain tuh relate sama apa yang dia ceritain juga. Supaya orang lain tuh tetap mau ngikutin atau bisa ngikutin cerita yang segitu personalnya. Makanya kalau di materinya Andrew Schulz kan dia ngasih tahu tentang perasaannya dia sebagai seorang ayah, itu tuh yang dijadikan sesuatu yang bisa membuat audiensnya tuh relate. Atau pengalaman dia ke rumah sakit, ngecek sperma, pengalaman dia ketemu susternya, itu tuh hal-hal yang dia bagi supaya orang lain juga relate atau bisa ngikutin apa yang dia ceritain dari awal. Isu-isu sosialnya banyak yang dimasuk-masukin, itu yang berhubungan sama apa yang lagi rame di daerahnya dia. Misalnya di mana tuh, di Amerika kali ya, atau di luar negeri lah, lagi rame apa. Nah itu tuh dimasuk-masukin ke dalam story-nya.
Jadi kayak tampolan-tampolan keluar gitu loh. Lu lagi jalan pelan-pelan, ngasih tahu ceritanya, tiba-tiba nampol dikit, jalan lagi, nampol dikit, jalan lagi. Gimana ya ngasih tahu biar gampang ya? Ngerti lah lu ya, lu kan udah jago. Dan yang keempat, formulanya adalah dia balik ke story panjangnya. Jadi dari lu punya story panjang, lu punya subbab-subbab itu, dari satu subbab itu biasanya ada satu isu yang dia masukin. Habis itu dia masuk lagi ke story panjangnya untuk nyambungin ke subbab lainnya. Gitu formulanya. Dan kalau di luar formula besar itu ya, yang gua lumayan notice dia sering lakuin adalah cara dia nyari jokesnya biasanya tuh aksi reaksi aja. Ya standarnya storytelling, jokesnya tuh aksi reaksi. Jadi aksinya apa, reaksinya apa. Misalnya dia ketemu suster, susternya ngelakuin apa ke dia, dia bereaksi seperti apa untuk dapat kelucuannya. Dan itu tuh banyak jokes yang kayak gitu di materinya dia di stand up comedy show yang judulnya Live itu ya. Nah, itu kan pertengahan tahun. Pertengahan tahun gue punya apa namanya? Influence apa sih istilahnya? Gue punya pencerahan dari nonton si Andrew Schulz itu. Tiba-tiba langsung kepikiran lah. Oke, ayo bikin materinya tentang ini. Berarti gue butuh apa? Butuh cerita panjangnya. Cerita panjang ini apa ya? Yang kira-kira beneran terjadi di hidup gue. Karena cerita panjang tuh menurut gue cerita yang nggak boleh langsung dibikin bohong. Ya. Jadi kalau bisa cerita panjangnya beneran terjadi supaya detail-detail dari ceritanya lu tuh tahu. Cara ngebawainnya, emosinya lu tuh ngerti. Kalau cerita panjangnya ini udah bohong duluan, detail-detailnya tuh perlu lu cari dan akhirnya perlu lu hafalkan. Terus udah hafal nih cara ngebawainnya, itu pun perlu dites mana yang lebih baik gitu, karena lu nggak tahu emosi sebenarnya kayak apa, soalnya kan ceritanya bohong. Sementara kalau ceritanya udah benar, detailnya lu tahu, nggak perlu lu apalin, udah nempel di kepala lu karena itu cerita lu, dan deliverynya pun nggak perlu segitunya lu pikirin, karena udah secara alam bawah sadar deliverynya akan sama seperti emosi yang lu punya ketika lu merasakan atau menjalani cerita panjang beneran tersebut. Nah, itu adalah proses gua untuk mengemas formula dari materi stand up gua. Tapi kan gua nggak bisa kerja sendiri ya, jadinya gua sharing lah sama teman-teman di Stand Up Indo Bogor. Salah satu orang yang berjasa di show gua yang kemarin, ada namanya Hada, itu dia yang nge-breakdownin gitu. Kira-kira kebutuhan materinya apa aja yang diperluin untuk 1 jam penampilan stand up. Ini kalau misalnya kalian mau tahu ya, pertama kali materi itu di breakdown, kayak kalau misalnya kalian suka ngikutin story Instagram gue, kan kalian suka ngeliat gue lagi foto-foto papan tulis tuh. Nah itu tuh, itu lagi nge-breakdown materi. Nih, nanti gue tampilin di editan dah ya. Nih ya. Masuk kelihatan nggak sih? Tuh, papan tulisnya tuh. Ya, ntar gue tempelin di editan. Ini pertama kalinya gue nge-breakdown permasalahan apa aja yang bisa gue bahas. Ini bukan jokesnya, ini cuman poin-poin. Misalnya kalau story panjangnya, kan waktu itu gue kepikiran kayaknya bahas cita-cita aja deh, masa kecil yang gagal gue raih sebelum gue ketemu stand up comedy. Itu mah lempar aja gitu, karena gue mikir kayaknya gue punya deh banyak pengalaman gagal di hal-hal yang berhubungan sama gue pengen dianggap keren gitu. Kayak stand up comedy kan, keberhasilan gue adalah ketika gue jadi juara Suci 7 Kompas TV. Nah banyak loh kejuaraan-kejuaraan lain di bidang lain yang gagal gue raih pencapaian tingginya gitu. Nah itu kayaknya bisa jadi cerita. Akhirnya di breakdown tuh, dari SD kegagalannya apa, pas SMP kegagalannya apa, SMA kegagalannya apa. Ini kan ada ngeband, ada MTQ, ada bola gitu, ada pas waktu kerja juga kegagalannya apa, waktu stand up kegagalannya apa, atau keberhasilannya, perasaannya kayak gimana, pas kuliah kegagalannya apa, segala macam itu tuh di breakdown satu persatu. Abis itu tahu semua, misalnya udah dipetain gitu dari
awal sampai akhirnya kayak gimana, mulailah gue open mic untuk membuat satu persatu materinya dari patokan subbab yang ada di papan tulis ini. Jadi zaman SD apaan aja kegagalannya, coba gue inget-inget, coba gue rangkai itu jadi materi stand up comedy, gue bawain di open mic. Habis itu pas SMP kegagalannya apa, gue inget-inget, gue tulis materinya jadi stand up comedy, gue bawain open mic. SMA juga gitu. Terus biar nyambung nih, kira-kira kan gue targetnya adalah ngasih tahu orang pencapaian-pencapaian gue sebelum gue kenal stand up comedy. Apakah kegagalan-kegagalan itu berhubungan sama sekarang gue menjadi stand up comedian? Kalau raw materinya ada ini hubungannya semua gitu. Ternyata gue gagal di lomba ini tuh nggak apa-apa, sekarang kepake di stand up. Gue gagal di bidang ini tuh nggak apa-apa karena udah gue bayar di stand up. Gue gagal di bidang ini tuh gue syukuri karena akhirnya gue bisa ketemu hal yang lain yang lebih baik, yaitu stand up comedy. Ada tuh raw materinya, cuma karena kebutuhan tampilnya cuma sejam ya, jadi emang gue ngebuang banyak materi banget di stand up comedy show One by One kemarin. H-1 aja malamnya itu gue sempat ngebuang sejam materi. Karena di acara open mic spesial One by One sebelumnya, gue tampil tuh 2 jam lebih dengan materi itu. Akhirnya gue potong sejam, biar materinya sejam, selebihnya ya bisa menyesuaikan lah gitu, nggak lebih-lebih dari sejam setengah gitu. Nggak taunya pas kemarin One by One 2 jam lebih juga, aneh bener ya. Lu kalau nggak dibuang sejam, 3 jam buat stand up berarti itu ya. Terus abis udah jadi nih proses bikin materi dan latihannya berjalan, itu dari bulan Oktober mulai bikin open mic. Kalau kalian ngikutin YouTube membership gua, itu ada open mic One by One. Nah itu pertama kalinya gua ngelatih materi open mic gua. Sampai sebulan udah ada beberapa materi yang jadi, kelihatan gitu lucunya, kelihatan potensinya. Ada beberapa yang belum juga, tapi dari segi quantity kayaknya nih udah nyampe 40-50 menitan. Meskipun gue ragu nih nyampe sejam, tapi kayaknya ini udah cukup nih tuh dari materi yang ada. Sementara dari subbab yang ada di papan tulis ini ya, paling yang kepake cuman 3 poin gitu. Banyak poin-poin yang belum sempat gue bikin materinya, tapi kayak durasinya udah cukup dah ini gitu. Habis itu ketemu lagi lah sama Hada, breakdown lagi sampai akhirnya jadi yang ini. Udah nggak kelihatan ya? Ini pertemuan kedua gua. Ini tuh apa coba? Ini adalah pertanyaan untuk interaksi penonton. Jadi riffingan-riffingan yang ada di stand up comedy show One by One kemarin itu semuanya udah by design semua. Desain pertanyaannya, kalau orangnya mah nggak disiapin gitu. Orangnya mah emang random, tapi pertanyaannya dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir itu tuh udah disiapin. Respon gua kalau ada jawaban apa itu tuh udah dilatih. Gua semalaman sama Warno, siapa tuh? Warno tuh siapa? Ada stand up Indo Bogor juga lah. Kan gue bareng sama dia terus. Gue tuh suka latihan gitu, jadi gue yang nanya, dia jadi penontonnya. Terserah lu jawab apa aja no gitu, gue timpalin. Nah itu tuh dilatih berkali-kali, misalnya kerjanya apa, dia jawab apa, gue ngeresponnya apa. Udah berapa lama kerja, dia jawab apa, gue respon apa gitu. Itu tuh berkali-kali dicobain gitu. Jadinya kalau kalian nonton stand up comedy show One by One secara langsung kemarin, terus ngerasa kayak jago banget interaksinya karena sudah terlatih sejak berminggu-minggu sebelumnya itu. Nggak dadakan-dadakan amat. Tapi kan kalau lagi stand up kan semuanya harus seolah-olah dadakan. Itu yang ngebedain antara stand up comedian yang udah sering manggung sama yang jarang manggung. Kalau yang jarang manggung kan kelihatan tulisannya di atas panggung, nggak kelihatan dadakan. Tuh, ya. Ini proses interaksi. Nah ini lanjutannya lagi, ini di pertemuan kedua juga, persiapan materi. Aduh gak kelihatan, nanti gue ini aja ya gambarnya. Ngumpulin skill, ngumpulin validasi. Nah ini tuh untuk ngejahit materi yang sudah ada. Kan tadi gue bilang
Cuman ada beberapa poin yang akhirnya kepake dan jadi materinya. Saya durasinya kayak 20 menit, 20 menit, 20 menit gitu. Gimana caranya si 20 menit subbab ini tuh bisa terakomodir dalam satu set. Akhirnya ini dikasih benang merahnya, oh yang ini temanya ngumpulin skill, yang ini temanya ngumpulin validasi. Jadi ada cita-cita yang gue ingin dapatkan karena gue ngerasa skill gue cocok. Ada cita-cita yang ingin gue dapatkan karena gue ngerasa gue bisa keren di situ. Itulah gambaran kasarnya dari benang merah materi yang gue punya sebelumnya. Cuma kan gue tuh punya beberapa materi lama juga ya, materi lama yang gue pengen ada di set kemarin gitu. Materi lama gue itu ada sekitar 2 set gitu ya, materi SNAP 1 sama materi soal anak 1 gitu. Karena itu bikinnya udah dari tahun kemarin kalau nggak salah, dan belum pernah gue bawain secara bener di sebuah show, makanya pengen nih tetap dibawa ini 2 tema ini. Dan itu kurang lebih kan durasinya sekitar 30 menitan itu ya, 2 materi lama itu. Jadi ditambah sejam, makanya kemarin tuh durasinya bisa molor sampai 2 jam lebih digabung sama interaksi ya, karena dari segi materi stand up-nya aja tuh emang udah lebih dari sejam, 1,5 jam gitu. Itu adalah proses pembuatan materi dari The Only One. Nah, buat gue sendiri ya, dibanding stand up comedy show gue sebelumnya yang judulnya The Only One, tadi gue salah nyebut nggak ya? The Only One, gue jujur lebih happy sama materi yang gue punya di One by One ini. Karena The Only One itu ya, meskipun gue sadar materinya banyak yang jauh lebih baik daripada One by One, tapi kebanyakan materi yang ada di stand up comedy show The Only One itu adalah materi-materi yang tiba-tiba datang aja. Pengalamannya tiba-tiba seru aja, tanpa banyak gua bikin, gua rangkai, gua edit. Itu tuh emang udah bagus gitu. Tiba-tiba sudut pandangnya datang ke gua, terus gua punya pengalaman apa, gua gabungin jadi bagus gitu. Sementara yang One by One ini materinya tuh dari kosong. Beneran dicari cerita benernya, cerita yang nggak seru sama sekali, cerita bener doang. Gimana cerita bener ini, yang remeh, temeh, dan tidak penting ini bisa jadi suguhan stand up comedy show yang tiket masuknya 299.000. Nih, proses untuk merekayasa cerita ini tuh luar biasa effort gitu. Jadinya pas hasilnya oke, gue ngerasa happy sama perjalanan yang gue lakuin buat latihan, buat mikirin materinya, untuk membawakannya sampai penonton banyak yang nggak ngerasa bahwa ini tuh cerita yang biasa-biasa aja gitu. Itu yang bikin gue happy dari materi-materi gue di One by One. Dan di stand up comedy show One by One ini ya, gue tuh banyak melewati batas-batas cara gue berstand up comedy seperti biasanya. Kayak gue banyak storytelling, yang mana gue tuh nggak pernah bisa ngerasanya ya bikin storytelling, tapi banyak storytelling. Gue banyak ekspresi yang biasanya gue cuman ngomong doang gitu, mukanya lempeng, ini banyak ekspresinya. Banyak act out sampai tidur-tiduran di atas panggung. Itu terlalu berlebihan sih sebenarnya, tapi kayaknya emang kebutuhan materinya perlu dibawakan dengan energi yang segitu besarnya gitu loh. Jadi banyak lewatin batasan, banyak improvisasi di atas panggung, termasuk yang merespon jawaban-jawaban dari interaksi bersama penonton. Banyak jokes-jokes dadakan yang baru gue pikirin sebelum gue naik ke atas panggung. Bahkan ada juga beberapa jokes yang baru gue pikirin di atas panggung gitu. Oke, ini ngapain dulu ya abis ketawa-ketawa ini? Oke, masuk ke materi dulu dah gitu. Kan lanjutin lagi dah gitu. Jadi persiapan gue, ibaratnya dari 100% persiapan gue, yang gue tampilin ke atas panggung tuh, yang miss paling kayak beberapa aja, ada yang belibet, ada yang skip 1-2 beat gitu. Tapi yang nambah materi di atas panggungnya tuh
lumayan banyak sih gua dari materi opening juga itu nggak pernah ada di persiapan gua sebelumnya gitu. Bridging itu juga tidak pernah ada di persiapan gua sebelumnya. Gua kan cuma nyiapin materi ini, openingnya apa nggak tahu, nantilah bridgingnya gimana. Nah gimana nantilah gitu. Biar jam terbang aja yang asik. Jadi banyaklah yang bikin gua akhirnya bisa melewati batas-batas gua sebagai stand up comedian seperti biasanya gitu di penampilan gua di stand up comedy show One by One ini. Orang teman-teman dari komunitasnya aja ngerasa kayak oh ini tuh penampilan yang lumayan beda dari Ridwan Remin biasanya gitu. Itu dari segi persiapan. Belum lagi persiapan apa namanya ya, penghafalan itu luar biasa bikin gua pusing ya. Untungnya H-2 minggu kan gue bikin di Only One, gue bikin open mic special One by One itu beneran baru pertama kali gue keluarin semua materinya. Susunannya juga ditulis random aja gitu, kayaknya ini dulu ya keluar, di abis itu ini closingnya ini gitu. Untungnya sempat bikin itu, jadinya gue ada gambaran, oh ternyata tidak bekerja nih. Ternyata setlistnya ngaco nih gitu, rundown urutan materinya kayaknya harus diubah-ubah nih. Makanya H-1 malam-malam tuh gue masih ngerombak materi, yang ngebuang materi sejam itu yaitu H-1 itu. Karena udah kayak nggak punya waktu lagi aja, gue mikirin sendiri, puyeng mikirin apa aja yang harus gue bawain gitu materi-materinya, puyeng mikirin persiapan produksian acaranya, pusing mikirin gimana caranya gue bisa ngejaga mood gue gitu. Jadinya kayak gue butuh orang lain, makanya gue ketemu ada lagi di H-1 untuk mastiin nih, ini kalau dirombak menurut lu oke nggak gitu. Ada Warno juga, menurut lu oke nggak. Akhirnya semua persiapannya berjalan alhamdulillah lancar. Sebenarnya gue udah pengen bikin video ini tuh dari pertama kali memulai persiapan sebenarnya ya. Jadi gue pengen tadinya tuh bikin video D1 pembuatan materi One by One gitu. Jadi gue kasih tahu ke kalian tuh proses apa dulu materinya yang gue dapet, gue latih. Cuman lama-lama gue mikir, ini kalau gue bikin D1, D2, D3 gitu bikin terus pada hari H materinya amsyong. Kayaknya omong kosong deh ini. Jadi gue nunggu sampai stand up-nya beres dulu dah. Gue sampai berhasil dulu treatment yang gue jalanin untuk diri gue, baru gue share ke kalian gitu. Dan kan kemarin hitungannya mah berhasil lah gitu. Meskipun tetap ada hit and miss-nya, tapi ya gue ngerasa penampilan gue, materi-materinya berhasil gitu untuk menghibur penonton dengan tiket 299.000 itu. Jadinya sekarang bisa nih soal-soal bikin video kayak gini ya. Itu aja persiapannya dari segi materi. Nanti gue mau jawab-jawabin pertanyaan yang udah gue lempar di Instagram juga. Kalau ada yang berhubungan sama apa yang tadi gue bahas, mungkin bisa sekalian dijawab. Tapi kalau nggak ada, ya tetap gue jawab juga. Selama pertanyaannya mah pertanyaan yang butuh dijawab, bukan pertanyaan yang butuh dilirik doang, habis itu cuak gitu. Bagian kedua, bagian pelaksanaan ini lumayan banyak kekecewaan sih sebenarnya gue ya dari segi produksiannya. Dari segi dokumentasi itu yang paling bikin gue sedih ya, karena dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamera, 5 video, 1 foto, hasilnya tuh tidak banyak yang wow gitu. Dari segi dokumentasi ya, ada 1 kamera mati, overheat. Ada 1 kamera yang audionya mati. Jadi clip on-nya ini tuh nggak dinyalahin, nggak tahu kesenggol orang, jadi audionya mati aja gitu. Sementara yang dipasang itu audionya adalah audio untuk nangkep ambience ruangan, untuk nangkep respon penonton. Jadinya pas gue cek file, aduh kagak ada respon penonton yang oke-nya nih gitu. Ada 1 kamera yang lumayan bener ya, kamera master, itu ada respon audiensnya juga ketangkep. Cuman karena itu dia tidak pakai mic eksternal ya, jadi cuma pakai mic yang ada di kamera doang. Pas kameramen yang ngomong, masuk suaranya.
Terus gue ngebayangin nanti ini ngeditnya gimana ini. Ada kamera ke arah penonton ya, tapi ya hasilnya juga gitu-gitu aja. Yang lumayan tidak disangka-sangka untungnya nih, kamera dari G Osmo ini nih, yang dipakai buat BTS, ini tuh stoknya lumayan banyak yang oke-oke, bisa menangkap momen-momen yang tidak ditangkap sama kamera-kamera lain. Cuman karena ini tidak disetting untuk dapetin video bener, jadi settingannya ngaco, lampunya kedap-kedip pas di dalam ruangan gara-gara lampu panggung kan bukan lampu standar ini ya, bukan lampu standar videografi gitu. Jadi kalau kameranya nggak disetting, lampunya kedap-kedip gitu, flicker gitu. Pusing lah gue. Tapi untung lah, semuanya masih oke-oke aja, masih bisa di cover lah gitu, masih bisa dijadiin dokumentasi yang menarik untuk ditonton gitu. Kalau memang mau ngedit lama. Habis itu dari segi produksian yang bikin gue agak kecewa, karena bukan kecewa sih sebenarnya, kata-kata yang pas tuh ya, agak capek gitu. Karena kan ini acara dari awal gue mutusin udah nggak usah pakai tenaga yang ribet-ribet, profesional nggak usah lah gitu. Teman-teman aja yang mau bantuin, ayo bantuin teman-teman Stand Up Indo Bogor, teman-teman main gitu, kenalan-kenalan, lu kalau mau bantuin ayo gitu. Ada bayarannya tapi kecil gitu. Karena gue ngerasa ini acaranya juga kecilan lah, cuman 230 penonton gitu. Bukan acara yang wah banget sampai harus di organize dengan orang-orang yang segitu profesionalnya. Tapi yang bikin gue agak capek adalah nggak ada stage manager atau nggak ada tim kreatif yang bisa ngasih opsi penampilan gue tuh harus seperti apa. Jadi kan gue udah capek nih nulis materi ya 2 bulanan. Terus pas hari H tuh gue masih mikirin gimmick-gimmick yang bisa gue lakukan di atas panggung supaya materi yang udah gue bikin ini bisa terdeliver dengan baik atau bisa lebih baik lagi responnya dari penonton gitu. Dari gue entrance masuknya mikirin sendiri, matiin lampu, jalan ke panggung gelap-gelapan, terus lagunya habis, lampunya nyala, guanya gaya, itu gue yang mikirin sendiri. Terus karpet dari rumah gue yang bawa sendiri. Terus milih bangkunya, milih dekorasinya. Kayak gue banyak mikirin sendirinya gitu. Nah itu kayaknya yang bikin gue ngerasa, ini orangnya banyak, tapi kok yang mikir kayaknya gue doang nih gitu loh bahasanya ya, gampangnya mah gitu. Tapi ya karena memang dari awal harusnya tidak berekspektasi apa-apa, ini acara kecil-kecilan aja, harusnya mikirnya gitu. Nggak perlu yang segitunya dibikin wah di setiap menit demi menitnya, harusnya sih nggak jadi persoalan. Cuman ya karena kayak sayang aja gitu loh momennya, kayak lu entrance masuk gitu. Lu cuma dipanggil Ridwan Remin, terus kucuk gue dateng, penonton tepuk tangan, kayak biasa banget ya ini ya. Kayak bukan pertunjukan ini nggak ada yang mikirin apa gue harus masuknya dengan cara apa ini. Udah akhirnya mikirin sendiri. Untungnya semua yang gue persiapin gimmick-gimmicknya oke juga gitu. Gimmick-gimmick dadakan, gimmick-gimmick tanpa ada riset apapun sebelumnya, tanpa ngelihat apa, terinspirasi dari apa, cuman mikirin, oh ini bisa gini kayaknya nih, oh ini bisa digini ini kayaknya, udah jalanin aja. Akhirnya bekerja dengan baik lah, itu dari segi pelaksanaannya. Gue happy karena semua yang ada di acara itu bisa tampil dengan baik. Jadi bukan cuma gue, tapi opener gue dari Stand Up Indo Bogor tampilnya oke, maksimal. Bahkan gue bisa bilang itu salah satu penampilan mereka yang terbaik dari gue ngelihat mereka tampil di open mic gitu. Mungkin ya karena penontonnya udah siap, penontonnya juga udah tahu gimana cara menikmati hiburan stand up. Jadinya materi bener aja deh, nggak usah terlalu yang ngaco-ngaco, nggak usah terlalu yang aneh-aneh, asal struktur setup punchline-nya bener aja, responnya bagus pasti gitu. Fajar Nugrah juga di tengah-tengah kesibukannya mau ngebantu untuk tampil, happy, tampilnya juga happy. Boy materi stand up fest dia kemarin kalau nggak salah ya, bisa ngasih standar
oh sebatas ini loh bisa dimainin ya, dibecandain ya gitu. Karena kan materi stand up pass dia lumayan jauh itu ya dari norma-norma orang beriman, jadinya bisa ngasih gua ruang untuk bermain di ranah yang sama atau lebih jauh lagi gitu pembahasan materinya. Sengaja gua naro Fajar Nugra di sana ya karena memang gua tahu dia punya materi itu, materi yang bisa dia bawain untuk menghancurkan dinding es di pikiran penonton gitu, bahwa orang stand up tuh materinya bisa sejauh itu loh, khayalannya, pemikirannya, sudut pandangnya gitu. Jadinya pas gua mulai dengan langsung ngelewat batas juga pembahasannya, orang udah bisa nerima gitu. Terus MC Kang Molan, Dani Beler sebagai perwakilan dari Saling Semprot, happy juga gue bisa memandu acara dari awal sampai gue mau tampil, sampai gue beres tampil malah dengan baik. Maksudnya penonton tuh dijaga terus moodnya, dijaga terus atensinya, dibikin satu ruangan ini tuh kayak nggak masing-masing gitu loh, dari yang nggak kenal juga karena adanya interaksi, adanya games gitu, ngasih door prize, mereka jadi bisa lebih ngerasa di satu ruangan ini tuh kita saling mengenal loh walaupun enggak gitu. Nah itu jadi bahan yang baik untuk interaksi gue sama penonton di tengah-tengah set materi gue gitu. Gue butuh penonton itu aware bahwa kalian tuh ada di ruangan ini tuh dalam satu acara yang sama, punyalah rasa kedekatan gitu. Jadi jangan terlalu acuh tak acuh kayak lagi di corporate gitu. Kayak sudut sini, beda-beda gitu. Gajinya beda, perasaannya beda gitu. Nah itu tuh bisa dibangkitin lebih awal interaksi sama penontonnya sama Molan dan Beler gitu. Happy. Habis itu dari segi pelaksanaan juga on time, mulainya tepat waktu, beresnya juga tepat waktu. Meskipun gua 2 jam lebih, tapi karena gue kan nggak ada foto-foto dalam ruangan ya, jadinya bisa clear area lebih cepat, jadi nggak kena charge, nggak kena tambahan duit atau nggak dinyinyirin sama orang yang lembur jagain gedung. Jadi lancar lah acaranya. Happy acaranya ya, itu di luar hal-hal yang tidak mengenakan dari segi dokumentasi dan rasa capek gue mikirin produksian, tapi ngelihat hasilnya, ngerasain sendiri hasilnya kayak gitu, happy gue. Dan yang terakhir ini pembahasannya soal pembelajaran. Pembelajaran yang bisa gue dapet dari pertunjukan stand up comedy show One by One kemarin. Treatment gue dalam menulis materi ini udah gue ngerasa oke gitu. Cuma ya emang kekurangannya lu harus ngeluangin waktu untuk open mic minimal seminggu sekali. Gue ngeluangin waktu untuk open mic seminggu sekali untuk terus ngetes materinya udah oke apa belum, terus ngetes premis barunya yang didapat udah bisa sesuai sama penonton apa belum, bisa diterima atau enggak sama penonton gitu, sudut pandang yang berlawanannya. Cuman treatment gue bikin materinya gue rasa udah jadi rutinitas yang ideal untuk gue lakuin ketika nanti gue mau bikin stand up comedy show lagi dengan tema tertentu lagi gitu. Jadi gue tahu apa aja yang perlu gue siapin dulu, langkah apa yang perlu gue mulai dulu gitu, dari mana ke mananya udah jadi rutinitas yang lumayan oke gitu untuk gue lakuin ke depannya. Pembelajarannya lagi ya memang perlu banyak referensi ya. Misalnya lu sebanyak apapun pengalaman hidup, kalau referensi lu terbatas, materinya juga jadi susah untuk berkembang. Untungnya di tahun ini tuh, tahun 2025 ini tuh banyak sekali fenomena yang besar terjadi di Indonesia. Jadinya materi sepersonal apapun gue bisa masukin isu sosial dari berbagai lini gitu yang cocok sama materinya. Bisa masukin Jokowi, bisa masukin Prabowo, bisa masukin banjir, bisa masukin apa banyak gitu, referensinya banyak tanpa perlu dicari pun. Kayak hal-hal yang happening tuh selalu ada dan rame dan orang udah banyak tahu, jadinya nggak perlu effort ngasih tahu
pernah ada kejadian apa, kejadian apa. Jadi tinggal mention kejadiannya, orang udah punya asumsi sendiri di kepalanya, punya informasi sendiri di kepalanya yang bisa jadi bahan baku untuk gue tinggal ngerespon aja mau kayak gimana. Dan itu sih ketolong itu ya. Makanya kalaupun stand up comedy show One by One ini diulang, tampil lagi gitu ya, gue yakin banyak punchline yang akan beda. Banyak tambahan-tambahan jokes yang mungkin punchline-nya tuh nggak saklek itu gitu. Karena ya kemarin tuh bisa keluar itu, ya lagi ramenya itu kemarin gitu. Kalau tahun depan gue bikin lagi dengan set yang sama, kayaknya juga banyak hal-hal yang bedanya gitu dari materi gue. Karena kan ngandelinnya itu cerita panjang, subtopik, masukin isu gitu. Habis itu balik lagi ke cerita lagi. Nah, isunya ini emang fleksibel, lagi rame apa, penonton lagi tahu apa gitu. Tapi ya dengan memperbanyak referensi itu memudahkan jalan untuk membuat materi itu jadi lebih solid lagi. Jadi bisa lebih dinamis, nggak cuma cerita tentang diri sendiri terus, tapi dilempar ke isu yang ada di luar. Pembahasannya itu tuh jadi lebih dinamis, penonton jadi tahu isu itu dan tahu isu itu, dan jadi punya banyak pemikiran ketika dengar materi yang gua bawain di stand up comedy show One by One itu. Dari segi persiapan pembelajarannya udah aman, cuman yang memang harus mau ngeluangin waktu lagi untuk latihan, ngeluangin waktu lagi untuk nulis materi, ngeluangin waktu lagi untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya, mau yang berhubungan atau enggak sama materinya secara langsung. Tapi dengan kita tahu banyak, kita jadi punya banyak pilihan untuk masukin yang mana ke dalam materi-materi kita. Terus dari segi pelaksanaannya, pembelajarannya yaitu kalau memang gue ngerasa gue butuh orang, idealnya sih nanti gue bikin lagi show tuh gue nge-hire beberapa tenaga profesional yang bisa bekerja sendiri tanpa banyak interupsi gitu, tanpa banyak gue yang ngarahin gitu. Kayak misal sebatas orang yang menjadi operator gitu ya, operator LED, kayaknya emang itu harus tenaga profesional sih, karena harusnya mah ya si operator ini tuh tugasnya bukan operator doang gitu, tapi bahannya tuh dia yang bikin sih, setahu gue ya. Bahan visualnya dia yang bikin, audionya dia yang bikin, masuknya gimana, keluarnya gimana, dia yang nentuin gitu. Karena dia yang bertugas untuk menjalankan media ini selama acaranya berlangsung. Nah, itu kalau tenaganya profesional. Tapi kemarin kan tenaganya bukan tenaga profesional, jadi visualnya siapa yang bikin, audionya siapa yang memilih, nentuin kapan masuk kapan keluarnya siapa, ini jadi terlalu banyak orang untuk ngerjain satu bidang doang. Nah, butuhlah beberapa tenaga profesional kayak FD, stage manager, itu tuh kayaknya emang orang-orang yang beneran udah bisa dan udah sering kerja di situ gitu. Jadi kayak punya pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri, punya kemampuan yang layak gitu untuk mengatur ini enaknya gimana, lebih baiknya gimana gitu. Itu dari segi persiapan dokumentasi juga harus dipikirin ya. Kemarin tuh gue ngelepas banget sih, nggak yang terlalu banyak ngambil porsi, karena kan tadinya gue ya udah percaya aja gitu nih, yang gue hire teman-teman oke gitu. Jadi gue cuman ngecek frame-nya segimana, kalau close up, kalau medium, kalau master oke gitu, tanpa bener ngecek satu persatu detail kameranya oke apa enggak gitu. Kan kalau lagi syuting saling semprot kan semuanya kan gue pantau gitu ya, gue yang nyalain itu kameranya juga, settingannya udah bener apa enggak, udah sama apa enggak, bisa atau enggak gitu. Jadi pas gue ngedit tuh gue tahu, oh ya kemarin gue giniin karena alasannya ini. Nah, kemarin tuh gue lepas aja, ternyata banyak yang kurang memuaskan lah gitu. Nah, nanti pembelajarannya ya memang harus ada satu orang yang ngejagain itu, kalau emang gue nggak sempet untuk ngejagainnya, biar nggak ada kesalahan-kesalahan basic kayak kamera tiba-tiba overheat, kamera tidak bisa rekam 4K. Nah itu tuh basic, itu masalah basic, kok bisa kamera tidak bisa rekam 4K ya, padahal kameranya 4K gitu.
Nah itulah tapi pembelajaran dari segi produksian. Tahun depan rencananya teman-teman gue akan bikin stand up comedy show lagi. Judulnya nanti di info lah tanggal 1 Januari 2026. Sekalian sama link pembelian tiketnya juga. Karena emang mau langsung gue jual dari tanggal 1 Januari itu tiketnya. Karena kapasitasnya mau 2 kali lipat rencananya sih. Lebih malah. Saya mau di atas 500 penontonnya. Gua nggak mau promosi yang nyampein diri sendiri. Gua nggak mau keliling podcast untuk ngasih tahu gue bikin show. Karena gua masih pada prinsip gua cuma pengen ditonton sama orang-orang yang memang kenal gua, memang pengen nonton gua, yang ngikutin stand up gua. Itu alasan kenapa setahun kemarin tuh akun Instagram gua digembok dan gua nggak promosi acara ini kemana-mana. Karena ya udah lu nggak follow gua, gak usah nonton gua gitu, nonton yang lain aja. Soalnya lu nggak kenal gua, ya udah nggak usah nonton gua gitu. Gua pengen ditonton sama orang yang emang udah ngikutin gua, tahu gua stand up-nya kayak gimana, ngikutin perjalanannya juga stand up-nya dari dulu sampai sekarang tuh seperti apa gitu. Happy karena ditonton sama orang yang udah kenal kita tuh, yang udah ngikutin kita ya, bukan kenal doang. Ada orang yang kenal tapi nggak nonton gua stand up. Yang ngikutin gua stand up tuh happy gitu. Bukan cuman gua yang bisa bersenang-senang dengan membawakan materi gua, tapi gua juga bisa bersenang-senang mati bang. Tapi gua juga bisa bersenang-senang melihat respon dari orang yang udah kenal gua gitu. Kayak kemarin tuh kalau dari segi dokumentasi ya, dari segi video, gue tuh banyak yang cuman natap penonton doang tapi penontonnya ketawa gitu. Gue tuh happy tuh gitu-gitu tuh. Kayak ada kejadian apa, gue natap doang, oke, seakan-akan penontonnya tuh tahu otak gue tuh udah jahat, cuman belum disebut ini. Happy loh gitu tuh. Makanya di tahun ini juga, di tahun depan juga 2026, gue sih pengennya nggak mau promo yang segitu-gitunya ya, kayak keliling podcast, kayak upload poster tiap hari gitu, upload cuplikan video supaya orang-orang tertarik nonton show-nya gitu. Gua nggak mau promo segitunya teman-teman. Gua mau promo sebulan sekali aja di awal bulan, di saat kalian gajian, itu aja gue ingetin. Sebulan sekali update acaranya. Kalau misalnya kalian tertarik gitu untuk beli, kalau misalnya kalian udah follow gua, ya kalian akan ngeliat postingan promo itu sebulan sekali aja. Jadi tanggal 1 Januari nanti promo, 1 Februari promo gitu. Tapi di luar itu mah gue nggak mau promo. Berapapun yang beli, ya alhamdulillah gitu. Kalau misalnya nggak kekejar, misalnya ya kan gue niat bikin acaranya tuh Desember ya. Kalau sampai akhir November pembelinya nggak ada, ya barulah kita keliling podcast ya, seminggu lah gitu. Tapi enggak. Gue percaya tiketnya walaupun kapasitasnya di atas 500 orang, ya kayaknya sih kalau promonya atau infonya dari awal tahun kayaknya habis sih gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk datang ke show gue berikutnya, bisa follow aja Instagram gue, sosial media gue, YouTube gue, itu juga di info. Pembelian tiketnya nanti ada di blog gue, ridwanremin.com. Harga tiketnya kemungkinan bisa lebih mahal dari yang one by one kemarin, karena emang gedung di Bogor itu nyari susah teman-teman. Kapasitas yang lebih besar dari yang kemarin 230, itu yang di atasnya itu tuh harganya udah nggak masuk akal. Jadi harganya dinaikin bukan karena gue ngerasa kualitas gue juga makin naik dari sebelumnya, tapi emang harga produksinya juga lebih mahal ya teman-teman. Jadi tolong dimengerti lah. Kalau misalnya kalian ngerasa kemahalan nih, ya udah nabung dulu aja gitu. Kalau emang segitunya pengen nonton gue, kan infonya dari 1 Januari, nabung dulu lah gitu. Nanti belinya bulan Mei, bulan September gitu, pas duitnya ada gitu baru nonton gua. Nggak apa-apa, nggak akan cepat habis juga tiketnya, aman aja, santai gitu. Dan gua mau bacain pertanyaan-pertanyaan yang tadi gua sempat nanya di Instagram, apa yang pengen dikepoin dari pertunjukan stand up comedy show one by one ini. Ada dari Melanie Muhtar, ini pacarnya Akbar nih ya. Kemarin nonton juga secara langsung. Gimana caranya ngebuat storytelling itu diiyakan di awal? Kira-kira hook kalimat apa yang harus dicari? Gua bukan orang yang layak ngomong gimana caranya bikin storytelling sih sebenarnya. Gue juga masih coba-coba bikin storytelling tuh.
bukan orang yang jago. Tapi kalau gua kemarin bikin storytelling itu, biasanya gua akan melempar fenomena yang berhubungan sama story gua dulu. Gua bahas itu kayak jokes biasa aja, jadi setup punchline, argumen, opini, bantahan, kesimpulan, itu tuh gue bikin di awal supaya orang minimal sadar bahwa gue lagi pengen ngomongin tentang ini. Pas orang udah aware tentang ininya, baru gue lariin ke storytellingnya gue. Cerita panjangnya tuh baru dikeluarin. Jadi nggak ujuk-ujuk gue pernah ini, enggak. Kayak misalnya gue cerita tentang gue ikut lomba-lomba masa kecil. Openingnya tuh gue bikin kayak jokes yang berhubungan sama pekerjaan tidak sesuai sama cita-cita gitu. Cita-citanya apa, sekarang kerjaannya apa, itu tuh bikin jokes biasanya aja setup punchline. Abis itu orang udah nerima bahwa oh tidak sesuai ya ternyata pekerjaan dan cita-citanya. Baru ngasih tahu dulu tuh waktu kecil gue cita-citanya pengen jadi ini, gue pernah ikut ini. Jadinya tidak ujuk-ujuk langsung cerita aja gitu. Sih kalau gue ya ngakalin ya. Jadi apapun story-nya, gue akan bikin jokes dulu di depan yang berhubungan sama fenomena yang mirip dengan storytelling yang akan gue bawakan. Gitu Melanie, mudah-mudahan apa? Ada Rekid, seneng gak ketemu Wahyu? Enggak, biasa aja, dia penonton ini YouTube gua, membership dari lama, orang lama deh. Komik juga pernah open mic di Stand Up Indo Bogor. Cuman emang jarang nongol aja, baru tahu aja dia sekosong itu isi kepalanya. Dari Piga Ritot, yang ngetok-ngetok kok bisa ada di situ. Nah ini yang buat nonton langsung mungkin tahu kejadian ya. Jadi pas gue lagi ngomong 10-15 menit gue udah mulai stand up, ada yang ngetok-ngetok pintu. Terus gue buka, ada orang di dalamnya gitu. Terus orangnya keluar, itu tuh LO si Gilang. Keluar, abis itu ya udah terus gue bahas nih acara apa sih kok ada yang ngetok pintu. Itu sebenarnya ya, aduh gue males banget bongkar dapur tuh gue. Tapi itu sebenarnya butuh orang di dalam situ untuk matiin lampu yang ngarah ke arah stage. Jadi ada 3 lampu warna putih. Itu tuh beda jalur listriknya sama lampu-lampu yang lain. Lampu-lampu yang lain tuh bisa dimatiin dari operator FOH di depan. Tapi ada 3 lampu warna putih yang pakai stop kontak biasa di ruangan itu stop kontaknya. Awalnya banget itu tuh pengennya, kan gue pengen semua lampu kan mati. Di opening gue tuh ya kan, lampunya mati dulu nih, baru lagunya habis lampunya nyala semua. Nah, lampu itu nyalahin ulangnya ya harus manual dicetek gitu. Matiinnya juga dicetek. Bisa dari awal dimatiin, nanti mati semua, tapi kan nggak ada yang nyalain. Pas gue mulai, tadinya kepikiran gue aja deh yang nyalain. Jadi abis gue ngomong, lu lampunya kurang terang gitu. Terus gue masuk ruangan, nyetekin, terus nyalain lagi. Cuman panggung jadi kosong kalau gue yang nyalain stop kontaknya gitu. Terus kayak dragging aja di awal-awal kayak gitu. Tuh gue ya udah dah, masukin aja 1 orang dah gitu. Ntar lu 10 menit, 15 menit, tiba-tiba ngetok aja udah, ntar gue keluarin. Kenapa dia harus keluar? Karena di ruangan itu pengap, nggak ada ventilasinya. Orang setengah jam di situ mah pingsan kali itu dia. Jadi nanti pas 10-15 menit, kata gue pas materi stand up gue lagi santai-santai bisa diselak, lu ketok aja dah gitu. Nanti cue-nya pakai pakai HT gitu dari teman-teman panitia yang lain gitu. Kalau emang materinya lagi santai-santai, lalu ngetok aja lah, ntar gue bukain gitu. Itu bukan gimmick yang gimana-gimana ya. Sebenarnya itu mah emang cuman buat nyalain lampu aja. Cuman perlu dia keluar dari ruangan itu. Kan nggak enak kalau lagi gua stand up tiba-tiba dia pura-pura keluar gitu. Itu kan lebih nggak enak, mending ya udah ngetok pintu aja. Itu ya terjawab lah mudah-mudahan ya itu dapur gua. Iksanan Pasya. Cara meras premis bisa jadi panjang dan struktur kayak yang materi lomba MTQ. Ya itu perjalanannya cuman nyari tahu story panjangnya, cita-cita gue dulu apa, terus kan kenapa gue punya cita-cita itu, alasannya ya kan yang gue tinggal di kampung yang lumayan religius gitu. Terus referensi di kampung gue adanya apa, kenapa gue punya cita-cita itu. Terus pernah ngapain aja untuk mewujudkan cita-cita itu, pernah ikut lomba kan ya udah satu lomba dibahas materinya, satu lomba yang lain dibahas materinya. Materi raw-nya
lomba yang sesuai sama cita-cita gue juga ada gitu dan dibahas juga, cuma karena nggak nemu closing beatnya akhirnya materi itu di take down gitu. Emang jadi panjang karena gue menjawab semua pertanyaan yang berhubungan sama tema. Kayak kerjaan gue tidak sesuai cita-cita gue. Oke, emang cita-cita lu apa? 1, dijawab. Kenapa lu punya cita-cita itu? Dijawab. Alasan lainnya lu memilih cita-cita itu apa? Dijawab gitu. Proses lu mewujudkan cita-cita itu apa? Dijawab. Hasilnya apa? Dijawab. Itu tuh jadinya ya panjang dan mau nggak mau akan terstruktur. Karena kan pertanyaan-pertanyaan basic itu kan keluarnya juga udah terstruktur gitu. Kenapa? Gimana? Kapan? Itu dijawab. Kan gue ngasih tahu tuh urutan waktunya juga gue kasih tahu, kapannya gitu, di mana gue kasih tahu itu di kampung gue tuh di mana. Jadi emang mau nggak mau akan panjang dan itulah enaknya kalau ceritanya nggak bohong. Jadi secara strukturnya tuh udah pasti terstruktur gitu tanpa perlu direka-reka. Itu tuh emang udah struktur. Jing. Lagi dari Egi Kuncen, kenapa nggak memilih tour? Capek bang. Dari khrrdn.rmdnis, digital downloadnya kapan Bang Remin? Digital download tahun depan ya, beres ngedit dulu. Kemungkinan sih digital download gua paling cepet abis lebaran ya, paling cepet abis lebaran guys. Dan info aja, harga digital downloadnya nih mahal sih, lebih mahal dari harga digital download di Only One waktu pertama kali rilis ya. Pertama kali rilis itu di Only One kan 440.000, durasinya 1 jam 52 apa ya, yang extendednya baru 2 jam lebih, 1 jam 52. Nah ini kan durasinya juga mirip-mirip ya, kemungkinan 2 jam juga. Harganya bakal naik dari 440 jadi 445 ya, naik kucing lah gitu. Tidak harus beli digital downloadnya ya teman-teman, tapi ini mah info aja. Dimohon dengan sangat buat yang beli jangan ngebajak, jangan bagi-bagi foldernya ke yang lain ya. Kalau kalian segitunya ingin mengapresiasi gue, janganlah ngebajak-bajak ya. Nobar nggak apa-apa deh di laptop yang sama gitu, di kafe gitu bareng-bareng nggak apa-apa. Tapi jangan bagi-bagiin filenya ke orang yang nggak beli ya. Takutnya mereka juga nggak segitu pengen nonton gue, nggak segitu kenalnya gue gitu. Dan kalau mau beli ya beli gitu. Kalau mau punya ya beli, jangan kopi-kopi. Oke deh. Selanjutnya, gimana proses Bang Remin berjalan dalam gelap ketika masuk ke panggung? Dari Angga Anggriawan. Begitu aja sih. Gue pas jalan ke panggung ya kan gelap. Tapi lampu mic gue tuh ujung bawahnya tuh nyala guys. Jadi kayaknya penonton depan tuh aware ada orang yang jalan gelap-gelap. Terus jadinya pas sambil jalan tuh gue udah diketawain gitu. Lumayan lama kan itu, ada 5 detik mah gue jalan. Terus berdiri di atas panggung nunggu lagu habis tuh ada 5 detik, 10 detik mah ada itu. Diketawain sama orang-orang karena mereka tahu ada mic nyala gitu. Tapi penonton yang belakang mah kayaknya nggak ngeh kalau ada orang jalan di panggung. Jadinya pas lampu nyala ada gue di tengah-tengah tuh kayak ih sulap. Kita aja sih. Dari Oktrin Nindi, set lighting dan stage kemarin itu ngikutin maunya Kang Ridwan atau suggestion show di enggak, dari gue semua itu, makanya nggak ada suggestion, nggak ada yang mikirin gitu-gituan. Gue semua yang mikirin. Untung ya gue tuh sering ngejob gitu, sering ngejob di panggung-panggung dengan banyak treatment gitu. Sering ngejob di berbagai panggung dengan berbagai treatment. Jadinya pas ngelihat panggungnya kayak gini, lampunya kayak gini, kayak udah tahu aja gitu ini enaknya diapain, harus diapain gitu. Itulah keuntungan jadi komik nasional yang kerjaannya ada aja guys. Jadi bisa belajar, bukan cuman belajar ngatasin audien, tapi tahu ini situasi dan kondisi event seperti ini tuh enaknya diapain ya. Gue juga yang nentuin MC itu opening di atas panggung, nanti masuk kedua dari atas panggung langsung turun ya, interaksi sama penonton. Gue pengen penonton tuh saling kenal gitu. Beres itu naik panggung lagi, habis itu baru manggil gue. Itu gue yang mikirin semua, gak ada yang bantuin. Dari Ade Noviarman, cara nulis storytelling lomba ajan. Anjay gitu, udah dijawab ya tadi ya. Ini ya banyak
yang lumayan notice sama materi si lomba ajan itu. Padahal gue ngerasanya itu tuh materi yang tidak terdeliver dengan baik kemarin itu sebenarnya. Karena harusnya, ya ini harusnya, materi yang lomba ajan itu adalah materi opening gua. Di depan harusnya itu. Bukan di belakang-belakang. Cuma kalau gue taruh depan, materi yang lainnya wih gitu. Karena terlalu tinggi standarnya kalau materi itu taruh depan. Cuma pas materi itu taruh belakang, salah satu alasan kenapa materi itu taruh belakang selain karena untuk mengamankan materi-materi yang lain biar tetap sama ininya, kualitas ketawanya, supaya untuk ngebayar interaksi bersama penonton yang wow responnya gitu. Cuman ya itu tidak terdeliver dengan baik karena emang udah kelamaan ternyata itu. Ya udah sejam setengah lebih gitu pas bawain materi itu tuh. Jadi energi guanya udah mulai habis, energi penontonnya juga gara-gara nontonin yang reaksi itu udah segitu berlebihannya. Jadi ya tidak terdeliver dengan baik aja. Untungnya sih ya karena udah sering gue latih di open mic dan sempet gue bawain sekali di stand up Indo Pekalongan tuh hamin seminggunya. Jadi secara refleks tuh mulutnya udah bisa gitu ngebawain tanpa perlu dipikirin. Dari Anton Mahana proses penulisannya gimana? Tadi udah di-share juga ya. Gitu aja penulisannya gue mah. Dari Sandi Bimas, gimana cara nentuin setlist cerita yang mau dibawain, Bang? Dari yang seru, lucu dulu. Dari yang seru, lucu dulu atau gimana? Sebenarnya setlist nih ya. Wah, tapi ini akan jadi penjelasan yang lumayan panjang juga ini nentuin setlist. Itu aja ya. Semua hal tentang one by one, kalau misalnya ada yang masih pengen ditanyain bisa tulis di komen aja ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan yang memang harus dijawab nanti gue jawab, tapi kalau pertanyaannya nggak harus dijawab ya udah gue lihat aja bentar gitu. Gak usah so asik lah nanya-nanyanya. Sampai ketemu di pertunjukan selanjutnya tahun 2026 ya. Infonya tanggal 1 Januari 2026 sudah dirilis di semua sosial media gua. Pembelian tiketnya juga insya Allah udah bisa dibeli dari tanggal 1 itu. Nanti gua akan nulis ini kapasitasnya berapa. Misalnya kapasitasnya 500 gitu ya. Gua akan nulis di poster nih kapasitas 500 orang tanggal 1 Januari. Nanti kalau ada yang beli, tanggal 1 Februari gue tulis lagi kapasitas sisa 400 orang gitu. Jadi nanti countdown. Bulan Maret kapasitas tinggal 200. April kapasitas tinggal 100. Mei kapasitas tinggal 3 biji gitu. Nanti Juni kapasitas 0 gitu. Nanti gue akan countdown kapasitasnya di setiap postingan gue awal bulan gitu ya. Jadi gue tahu tiket gue habisnya berapa lama gitu. Dengan segala ketidakpastian ya, kan belum pasti kalau tanggal 1 Januari biasanya tanggal belum pasti, venue belum pasti gitu. Februari, Maret juga kemungkinan antara tanggal dan venue-nya ada yang belum pasti. Nah itu seberapa banyak orang yang akan beli dengan ketidakpastian itu. Yang satu-satunya menjadi kepastian adalah lu akan menyaksikan pertunjukan dari seorang Ridwan Remin di tahun 2026. Itu aja. Terima kasih yang udah nonton sering santai ini. Jangan lupa nonton Saling Sempret setiap hari Rabu jam 8 pagi karena masih ada 2 episode tersisa di tahun 2025 ini. Dadah semua, sehat-sehat, lancar-lancar rezekinya. Bye.